Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak berharap kalian masih tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masih di suasana pembelajaran di rumah. Jadi kita tidak bisa bertemu di kelas lebih dahulu. Tapi tidak apa-apa, di dalam pertemuan kali ini kita nanti akan sama-sama belajar tentang mengetahui suasana yang terkandung di dalam puisi. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat biografi dan tentu Bapak berharap hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair atau penulis dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya seperti drama ataupun prosa. Makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca. Seindah apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang, ketika tidak ada makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya, maka karya itu terasa hambar. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan memahami hal-hal penting terkait pesan yang ingin disampaikan penyair, terutama berkaitan dengan suasana, tema, dan makna puisi. Setelah membaca puisi, seringkali perasaan kita jadi terpengaruh oleh isinya. Kadang kita menjadi sedih, marah, atau bersemangat. Puisi yang baik senantiasa mau meninggalkan kesan mendalam bagi perasaanmu. Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh. Itulah yang disebut sebagai suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Aku ingin, buah karya Sapardi Djoko Darmono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Puisi tersebut merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Dapatkah kamu merasakan bagaimana perasaan seseorang atau seorang istri ketika suaminya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Jadi kalian diajak membayangkan bagaimana perasaan seorang istri ketika suaminya menyatakan kesediaannya berkorban, seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan. Benar, siapapun perempuan yang menjadi istri lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi dan terlindungi. Nah, perasaanmu yang terasa setelah membaca puisi tersebut, itu yang dinamakan dengan suasana. Baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran tentang mengidentifikasi suasana di dalam puisi. Namun sebelum pembelajaran ini Bapak tutup, ada penugasan untuk kalian, yaitu yang pertama, kalian baca puisi yang muncul di layar. Setelah itu, langkah yang kedua adalah catatlah
larik-larik yang membuat perasaanmu tersentuh. Saya ulang, catatlah larik-larik yang membuat perasaanmu tersentuh. Kemudian yang ketiga, jelaskan suasana perasaan hatimu atau apa yang kamu rasakan setelah membaca puisi tersebut. Jadi yang ketiga, jelaskan suasana atau perasaan hatimu atau apa yang kamu rasakan setelah membaca puisi tersebut. Nanti tugasnya dikumpulkan di nomor WA Bapak di 085740684954. Tetap berada di rumah dan berdoa semoga pandemi corona segera berakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.